Nah karena memang musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Kadang-kadang kita ngerasa bahwa musuh kita ini si A, B, C, D, E, F, G, benci, iri, dengki. Enggak. Saya udah biasa sama hinaan, cacian, makian. Itu saya terima ketika saya dinyatakan tersangka. Itu semua yang namanya begini ya, begitu ya, ini begini ya, ini begitu ya. Astagfirullah. Ketika kita bisa berpuasa, kita belajar mengendalikan untuk tidak membenci orang yang menghina kita. Bahkan ibu-ibu percaya nggak? Ketika ibu-ibu udah dekat dengan Al-Quran, merasakan Allah, ibu-ibu bahkan bisa mendoakan orang yang membenci ibu. Ya Allah, ampunilah orang yang telah menghina saya. Welcome to Bali. Masya Allah, alhamdulillah. Ini anak saya. Ya Allah, anaknya lebih tinggi dari ibunya. Iya. Ini lagi yang paling perempuan satu-satunya. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah, ya Allah. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa ya, Allah tuh memberikan nikmat dan kebahagiaan buat aku sehingga aku punya banyak saudara. Nah, dan malam hari ini aku berada di Yayasan Cahaya Hati ya. Nah, kita akan pokoknya ibadah lah, semua yang ya zikir lah, tausiah lah. Kalau aku sih lebih ke sharing, dan aku tuh di sini nanti pasti Gus Amin, kalau yang udah ngikutin podcast aku sebelumnya tuh pasti udah kenal. Insya Allah ya, kita akan sama-sama, dan ini istrinya. Nah kemudian aku ada, wah ini Gus siapa? Lupa aku tadi. Gus Ega. Gus Ega dan Pak Jurubima Ismail Jaya. Panggilannya? Ismail Jaya. Pak Ismail. Dan juga ya seperti biasa ada Pak Made gitu. Alhamdulillah ya, nanti mudah-mudahan kita akan berkumpul bersama saudara-saudara kita yang lain. Dan Gus Amin kayaknya udah siap, alhamdulillah. Masya Allah. Oke ya, kita ikutin bagaimana sih Islam di Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pokoknya yang jawabannya paling kencang itu mudah-mudahan dipanjangkan umurnya. Kalau perempuan nanti dapat suaminya yang insya Allah soleh, baik hati, banyak duitnya juga. Ya kan, kalau yang laki-laki jawabannya juga kencang, insya Allah dapat istri yang soleha. Amin. Wah, kayaknya laki-lakinya lebih kenceng nih ya. Rezekinya nggak pernah putus, halal berkah barokah, dan bahagia dunia akhirat. Masya Allah, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Yang saya hormati Ustadz Muhammad Amin, Gus Amin tadi mau panggilnya kan, tapi harus lengkap sepertinya ya kan. Dan juga Pak Jurubima Ismail Jaya. Kutna, Jurubima Ismail Jaya. Pak Ismail pasti kenal lah ya di sini ya semuanya ya. Kalau yang belum kenal nanti habis ini langsung datang kenalan, saya yakin sih pasti udah terkenal banget gitu kalau di daerah sini ya. Dan juga Gus Ega. Ega. Nah, Direktur Bina Prabu.
Oh, jadi ini ternyata direkturnya Minyak Prabu yang selama ini aku pakai. Ya kan, alhamdulillah gitu loh ketemu di sini ya. Oh, ternyata direkturnya ini yang ada di depan saya ini saya belum pernah ketemu sebelumnya. Jadi Gus Ega makasih loh ya. Minyaknya itu luar biasa loh. Jadi kalau yang pegel-pegel itu aku suka pakai karena kan Jakarta banyak banget kegiatannya ya. Nah, dan juga istri dari Gus Amin dan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Allah luar biasa dan kita berikan penghormatan kita yang tertinggi juga kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wassallim wa barik alaihi, yang telah memberikan kesempatan saya ada di tempat ini luar biasa, diundang oleh Yayasan Cahaya Hati Bali. Masya Allah, saya tuh senang banget gitu ya, luar biasa karena kesempatan ini tuh gak datang 2 kali dan baru terjadi selama, kalau ibu-ibu dan bapak-bapak percaya nggak, saya ini 12 tahun baru akhirnya pertama kali menginjakan kaki lagi di Bali. Jadi ini setelah 12 tahun aku baru lagi ke Bali. Ya dulu ke Bali itu hampir setiap minggu saya dan almarhum suami saya. Karena Bali itu sebenarnya merupakan tempat getaway-nya saya dan almarhum. Dari masih saya pacaran sama almarhum Mas Aji Mas Said sampai sudah menikah, ini tempat kita ya biasa sembunyi-sembunyi gitu kan. Kalau udah capek di Jakarta kita ke Bali. Dan setelah 12 tahun aku akhirnya ada di sini lagi. Walaupun aku belum bisa menikmati tempat-tempat aku bersama almarhum, tapi aku tuh udah mulai merasakan ya Allah ini tempat aku, apalagi saya dan Mas Aji menikahnya di Bali. Nah, jadi ini pasti kalau misalkan mengingat masa dulunya aku, pasti aku akan terkesan adalah karena tanggal 29 April tahun 2008 tuh aku menikah dengan Mas Aji di sini. Jadi saya dan Mas Aji nggak nikah di Jakarta, tapi kita bikinnya di Bali. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau misalkan pada malam hari ini Allah sudah meringankan kakinya ibu-ibu dan bapak-bapak tiba di tempat ini, pasti Allah punya rencana yang luar biasa. Saya sendiri tidak tahu rencana Allah itu apa bagi ibu-ibu dan bapak-bapak. Tetapi ketika langkah kaki kita ini diringankan, karena biasanya kita kalau ke majelis taklim pasti Gus Amin bisa lebih menjelaskan. Kadang-kadang tuh udah mau jalan, aduh males. Udah mau jalan, aduh kok ngantuk. Udah mau jalan kok istri rewel. Mau jalan kok suami tuh kayaknya mukanya nggak enak gitu kan. Nah, tapi kalau Allah udah menakdirkan kita pada malam hari ini ada di tempat ini, insya Allah hakul yakin bahwa Allah pasti punya tujuan dan rencana. Mungkin yang lagi bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah terkabulkan. Karena yang namanya kita berdoa kepada Allah, satu orang dan banyak orang pasti beda. Malaikat-malaikat yang ada di sini insya Allah mengetahui hati bapak-bapak dan ibu-ibu. Dan insya Allah apapun yang menjadi niatan itu walaupun sangat kecil, kalau misalkan kita niatnya dengan ikhlas dan tulus, insya Allah Allah akan jabah. Jadi yakinlah, mudah-mudahan yang tentang sini yang sudah meringankan kakinya Allah gantikan dengan pahala yang berlimpah. Allah ringankan segala urusannya. Yang punya utang mudah-mudahan lunas. Ya kalau kayaknya yang teriaknya kenceng banget, jangan-jangan banyak utang ya di sini ya. Enggak ya, jangan ya. Ya paling enggak kalau yang punya utang insya Allah ada orang yang berbaik hati untuk melunaskan hutangnya. Ya kan? Dimudahkan segala urusan dunia maupun akhirat. Karena kadang-kadang urusan dunia kita selesai, tapi urusan akhirat kita belum tentu selesai. Karena kita manusia hanya sibuk untuk membekali hidup kita untuk di dunia ini aja. Rumah banyak, mobil banyak, istri jangan banyak ya, bapak-bapak ya. Kita ngumpulin tuh semuanya, kita lupa. Di sini ini hanya transit aja. Nanti yang beneran itu ada nanti di akhirat. Kalau misalkan kita ditanya oleh malaikat, punya apa? Surga belum tentu. Karena sholatnya masih belantang-belentong.
Kalaupun sholatnya udah 5 waktu, khusyuknya udah belum? Jangan-jangan kita hanya Allahu Akbar, tapi kita nggak benar-benar Allahu Akbar. Kita masih manusia yang akbar bagi kita. Jangan-jangan ketika kita ruku, ketika kita sujud, kita tidak melihat sujudnya kita itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Diburu-buru, ya kan? Apalagi gitu loh, kalau misalkan udah sholat, sujud terakhir, terus denger yang aneh-aneh, ada yang berantem di luar, atau istri ngoceh, ya kan? Pasti tuh sujudnya terakhir tuh yang harusnya tempat kita memohon, malah tuh cepet-cepet. Atahiyatul juga udah sembarangan aja. Yang penting assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cabut, ya kan? Tinggal ada zikirnya, nggak ada penyembahan ke Allah. Nah, jadi kita manusia, saya khususnya dulu sibuk hanya ngurusin yang ada di dunia ini, jabatan ditinggi-tinggiin, ya kan? Udah jadi ketua satu maunya jadi ini A B C. Udah jadi anggota DPR maunya lebih lagi. Itulah sifatnya manusia kalau udah ada rasa maruk di dalam hati kita. Punya cincin satu, kalau yang perempuan maunya 2. Giliran punya 2 mau 3, 4, 5, padahal jarinya cuma 10. Dan gak mungkin dipakai ke 10-10-nya. Punya tas maunya banyak. Nah, karena maruknya kita ini sibuk ngumpulin yang ada di dunia. Karena apa? Mau mendapat pengakuan dari dunia pula. Yang harusnya kita pikirkan adalah bekal kita ini cukup tidak untuk melewati jembatan ihdinas siratal mustaqim. Panjang loh perjalanan kita nanti menuju akhirat. Bekal kita udah cukup tidak? Bekal kebaikan kita itu ada tidak? Jangan-jangan kita juga hanya sholat, baca Al-Quran, gak tahu artinya, sehingga dalam keseharian kita apa yang kita lafalkan dalam surah-surah yang ada di dalam Al-Quran gak kita jalankan. Menjadi Islam yang sesungguhnya bagi saya, karena saya seorang mu'alaf, adalah bagaimana menjalankan kehidupan ini sesuai dengan Al-Quran. Semua jawaban itu ada dalam Al-Quran. Mau sedih ada di Al-Quran, mau utang banyak juga ada di Al-Quran. Paling enggak surat Al-Waqi'ah dibaca setelah sholat subuh. Kalau lagi yang punya utang banyak, sholat duhanya mau 8 rakaat, ayo. Tapi dipaksain, kunciannya udah ada semua. Ada orang yang benci sama kita, ada orang yang dengki sama kita, ada orang yang dendam sama kita. Mohonnya cuman Allahumma ya muqallibal qulub. Semoga Allah yang merubah hati dia, karena kita ini nggak punya daya upaya untuk merubah hati manusia. Anak kita aja hatinya nggak bisa kita sentuh, kecuali Allah yang menggerakkan hatinya. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak punya perkara sama manusia, insya Allah mudah-mudahan kalau resepnya Angelina Sondakh gak usah urusan sama manusianya, urusan sama pencipta manusianya. Nanti dikasih 1000 jalan yang gak pernah kita duga. Sehingga yang pertama, hati kita ini plong. Saya tuh udah ngerasain bagaimana hidup tuh gak usah dendam. Itu alhamdulillah banget. Hidup gak usah ngiri sama punyanya orang lain. Hidup tuh kalau saya di Jawa tuh ya Gusmin, pasti kita ngomongnya ojo dibanding-banding kayak. Jangan suka ngebandingin istri. Wah, istrinya dia lebih ini, istrinya dia pintar masak, istrinya dia ini begini. Ojo dibanding kayak. Setiap istri pasti punya kelemahan. Begitu pula istri-istrinya, gak usah ngebanding-bandingkan suaminya. Kadang-kadang itu suaminya si A tuh, waduh, ya lebih ini, lebih itu, banyak lebihnya. Kita kan nggak pernah tahu dapur orang. Makanya tadi seperti saya bilang sama Pak sama Gusmin, udah rumus kita tuh cuma satu, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
Kalau udah itu selesai urusannya. Kurang dikit, alhamdulillah masih punya mata, bisa melihat. Bayangkan orang yang nggak punya mata. Punya suami lagi nggak punya kerjaan, alhamdulillah saya masih lengkap, ada tangan, ada kaki, masih bisa bicara, masih bisa cari duit. Fabi ai ala irabbikum wa tukadziban. Punya utang, ingat lagi alhamdulillah. Yang penting masih bisa kerja karena masih ada otak, masih ada pikiran yang bisa kita lakukan untuk mencari nafkah. Kalau rumusnya udah bersyukur ibu-ibu, yang lain itu jadi kecil. Saya di dalam lapas kelas 2A Jakarta itu gak gampang sih ya ibu-ibu ya, kalau kita ngomongin ikhlas atau kita ngomongin sabar. Itu kata yang paling gampang diucapkan tapi paling susah untuk kita lakukan. 10 tahun itu, Masya Allah, saya aja kalau sampai sekarang melihatnya ya Bu Simin ya, 10 tahun itu saya ada di sana. Alhamdulillah, alhamdulillah Allah masih jaga kewarasannya. Itu udah alhamdulillah. Walaupun ibu-ibu kalau saya cerita pada malam hari ini pasti nggak akan sampai lah, karena 10 tahun diceritakan dalam 10 menit itu kan astagfirullahaladzim. Tapi satu ibu-ibu, kalau kita mau bergantung kepada Allah, wala haula wala quwata illa billah, udah itu aja rumusannya. Insya Allah kita pasti bisa ikhlas. Kalau suami ibu-ibu diambil sama manusia, udah ikhlasin aja, karena kita dalam ilmu bersedekah adalah memberikan yang terbaik, ya kan? Baju aja kita nggak boleh kasih baju bekas sama orang. Ya udah, kalau misalkan ada yang mau suami ibu-ibu, kasih aja, ya kan? Itu yang terbaik loh. Insya Allah loh ibu-ibu, itu yang namanya surga udah ada di tangan, walaupun hati gregetan gitu kan. Jarang loh ada seorang perempuan mau memberikan suaminya kepada perempuan yang lain. Tapi kalau ilmu sedekahnya kita, ketika orang itu butuh, kita kan harus berikan. Berarti kalau misalkan orang membutuh suami kita, ya kita ikhlaskan aja. Insya Allah kalau kita ikhlas dapat suami yang lebih baik, insya Allah, amin amin ya robbal alamin. Walaupun jangan didoain ya, jangan sampai ibu-ibu ya. Nah makanya kalau yang punya suami mulai sekarang dijaga, dirawat. Doanya apa? Agar supaya suami kita terus menyayangi kita. Rasa cinta itu bisa habis. Bener nggak Gusmin ya? Yang namanya cinta itu kalau udah tagihan listrik dateng, anak sekolah, biaya sekolah tuh banyak banget. Udah gitu perut mulai kacal kucul, beras habis, minyak goreng mahal, bawang merah naik harganya, cabai meroket harganya. Itu cinta bisa habis. Ini sih bukan pengalaman pribadi ya, ini pengalaman curhatannya orang, tapi mudah-mudahan jangan dialamin gitu. Cuman rata-rata begitu kan. Kalau udah yang namanya masalah ekonomi, masalah perut, itu udah cinta itu bisa berkurang. Begitupun pasti bapak-bapaknya, cinta itu bisa berkurang kalau misalkan ketemu istrinya hanya pakai dasar melulu, bau asap gorengan, bau cabai, bau bawang, itu juga cinta bisa berkurang. Makanya paling indah itu berumah tangga ibu-ibu, ngajinya bareng, sholat subuhnya bareng, habis sholat subuh baca Ar-Rahman. Ar-Rahman dibacain, suaminya ibu balas dengan Alamal Quran. Dibalas lagi sama suaminya Khalaqal insan. Dibalas lagi Alamahul bayan. Balas lagi Asyamsu wal qamaru bihusban. Itu tuh indah banget. Nanti kalau suaminya lupa bisa ketawa sedikit, jatuh cinta lagi. Nah asalkan kita tuh ngaji dan menghafal Al-Quran itu tuh gak sulit. Ibu-ibu coba ya, setelah pulang dari ini insya Allah bisa menjadi pahala buat saya, pahala buat almarhum suami saya. Baca Ar-Rahman 3 bulan setiap habis sholat subuh bersama suami. Tiba-tiba ibu sadar-sadarnya kok saya bisa hafal Ar-Rahman, karena setiap pagi dilafalkan Al-Waqi'ah, Al-Fat,
Juz 30 aja deh, juz 30 mulai dari apa? An-Naba. Amma yatasa'alun anin naba'il ladzim alladzi hum fihi yakhtalifun. Kalla saya'lamuna summa kalla yasa'lamun. Itu aja An-Naba itu sebulan dibacakan insya Allah. Dan ketika ibu-ibu bapak-bapak ngaji, bukan ngaji buat nyenengin telinga istri atau telinga suami, tapi ngaji karena cintanya ibu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pasti bisa nangis. Karena pertemuan kita dengan Allah itu lewat Al-Quran sungguh luar biasa. Tapi ketika kita hanya ngaji karena ada yang meninggal, Yasin, Al-Quranil Hakim, itu Yasin ya kan, atau enggak apa ayat kursi karena lihat setan katanya kan, Allahu la ilaha illallah walakil qayyum la taqudu, bacain 3 kali ya kan biar setannya hilang gitu. Yang kita hafalkan gitu-gitu aja. Tapi kita kan mungkin nggak tahu ketika kita baca ayat kursi apa sih artinya. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Ada nggak yang tahu? Kalau tahu terjemahannya nggak usah lihat Al-Quran, ini aku punya nih minyak Prabu nih di sini nih. Pegel-pegel hilang blas loh. Ya kan? Ini kalau di toko udah mahal. Nah, ada nggak yang tahu? Nanti ya setelah ini aku kasih kunciannya. Ini aku udah mau titip satu nih. Nih. Nah, ayat kursi ada di surat apa? Al-Baqarah. Oke, Al-Baqarah ayat berapa? Ayat berapa? Nah, coba yang bisa jawab. Aku kasih lagi boleh nggak ini ya? Aku bagi-bagiin ya Gus Min ya. Kebetulan ada direkturnya nih Pak Ega kan, jadi aku main kasih aja gitu. Tapi insya Allah berkat ya Gus Ega ketika mereka melafalkan. Ayo kalau yang tahu Al-Baqarah ayat berapa dan bisa melafalkannya, oke. Di sini ada minyak Prabu ya. Ini kalau di toko jualnya berapa nih? 220 loh. Nih malam ini nih aku kasih buat yang bisa melafalkan ayat kursi dan menyebutkan Al-Baqarah ayat berapa. Gak apa-apa, sekarang ada Google. Pak, bantu Pak dicari Pak, ya kan? Buka aja handphonenya ya kan, gak apa-apa, maju ke depan. Yuk. Mau di situ nanti mic-nya bisa dikasih ke situ kali ya. Nah, ini minta tolong nanti sebutkan namanya gitu dan dibacakan. Alhamdulillah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Indah loh ibu-ibu ya. Bapak-bapak, kalau kita itu tahu artinya. Nah, alhamdulillah. Assalamualaikum. Nama saya Dwi. Surat Al-Baqarah ayat 255. Dibacakan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Masya Allah, alhamdulillah. Ini hadiahnya ya, nanti bisa diambil di sini ya. Subhanallah ya. Jadi artinya apa? Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum. Hanya Allah yang punya hidup matinya kita. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum itu hidup mati kita. Ayah saya meninggal gak ada sakit, tapi kalau memang ya Hayyu ya Qayyum udah menakdirkan meninggal, ya meninggal. Kita nih yang masih merasa sehat, setelah pulang dari pengajian ini juga meninggal. Allahu a'lam. Karena apa? Karena hanya Allah yang memiliki kursi dunia dan akhirat. Samawati wal ard. Semua yang ada baik di dunia ini maupun yang ada di atasnya dunia ini semuanya milik Allah. Kursi itu hanya untuk Allah. Makanya kadang-kadang ya, ini karena mau menjelang 2024 banyak banget yang cari kursi di dunia. Kursi DPR, kursi DPD, DPRD, ya kan banyak banget yang cari. Wah, itu kursi yang bakal ditinggal juga. Paling lama anggota DPR RI berapa periode? 5 periode. Yang saya kenal yang ada di DPR 5 periode itu udah babak belur pula. Kita cari itu kursi yang bakal kita tinggal.
Dan kita lupa bahwa sebenarnya kita harus menyiapkan kursi kita nanti di akhirat. Ketika kursi di dunia ini kita punya, kita jadi dolim ke orang. Astagfirullahaladzim, manusia tuh kadang-kadang emang suka lupa, dan banyak lupanya, banyak khilafnya. Makanya alhamdulillah saya berterima kasih kepada Gus Min juga, kepada Gus Ega juga, karena dengan Yayasan Cahaya Hati Bali ini kita bisa berkumpul di sini karena hakikatnya kita untuk saling mengingatkan. Saya nggak pernah punya maksud untuk menggurui, hanya berdasarkan 10 tahun saya berada di dalam, saya akhirnya ada pada satu pengakuan bahwa manusia ini kita nggak punya apa-apa. Saya ini bukan siapa-siapa, nggak punya apa-apa. Jadi buat apa saya sombong? Wong ini hanya hak guna pakai. Ya kan, kalau misalkan Gus Ega pasti paham, sertifikatnya tuh bukan di saya, hanya dipakein aja. Sekali-kali Allah bilang saya ambil, ya nggak boleh marah. Saya ketika suami saya meninggal, saya masih marah. Ya Allah, saya pacaran sama Mas Aji itu 6 tahun, saya menikahnya setahun setengah, almarhum meninggal. Saya lagi punya kekuasaan, saya anggota DPR RI, 2 periode, kekuasaannya sama Allah diambil. Saya punya duit, walaupun itu duit haram ya dulunya kan masih ngerasa punya sendiri gitu ya. Yang haram itu kan masih ngerasa, oh ini punya aku gitu. Diambil sama Allah, aku marah. Sampai akhirnya aku dikasih di dalam suatu tempat di mana aku mengakui kebesarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak punya apa-apa, kecil. Manusia itu butiran debu, betul. Terus kita ketika jadi kaya, ketika kita punya kekuasaan, kita sombong sama manusia lainnya. Astagfirullahaladzim. Kita lupa bahwasannya kita ini bukan siapa-siapa. Kita lahir gak bawa apa-apa, pulang pun kita gak bawa apa-apa kecuali apa? Amal baiknya kita. Kerudung kesayangannya ibu juga gak bakal dibawa. Sepatu yang bapak bangga-banggakan juga gak mungkin dibawa. Rumah gede kita mau berhektar-hektar, ujung-ujungnya di liang kubur berapa kali berapa. Astagfirullahaladzim. Punya banyak temen, mau temennya dari Sabang sampai Merauke, kalau kita meninggal, teman kita siapa? Hanya amal baiknya kita. Bapak nih dikubur, ke tanah masuk, yang ngelayat satu-satu mulai pergi. Sepi loh Bu alam kubur itu, kalau kita nggak banyak-banyak berbuat baik. Nggak punya temen. Jangan ibu pikir yang ada di makam sebelah kanan kita ini, yang sebelah kiri itu jadi teman kita, enggak. Ibu-ibu hanya bisa ngelihat teman-teman ibu udah pasti mungkin suami atau istri nangis. Senangis-nangisnya bisa berapa lama. Saya aja waktu di makamnya Mas Aji itu 7 hari saya diusir sama penjaga makamnya. Bu, jangan kesini lagi. Nah, jadi ketika saya di dalam, saya merasa ya Allah, sahabat kita ini hanyalah amal baiknya kita. Jadi banyak-banyak berbuat baik, banyak-banyak mendebarkan kebaikan, supaya nanti di alam kubur kita gak sepi-sepi banget. Udah gitu, kita nih yang punya harta banyak, ketika kita meninggal nanti, kadang-kadang lihat anak cucu malah berantem berebutan warisan. Boro-boro jadi berkah, malah jadi dosa. Yang kita kumpulkan bertahun-tahun, yang kita pikir, waduh ini bisa membawa nama besar keluarga tuh, ini Angelina Sondak turunannya ini. Astagfirullah. Ternyata ketika meninggal pun gak lebih dari sebulan itu yang namanya turunan udah berebutan warisan. Alhamdulillah kalau warisnya bisa dibagi baik-baik, kalau warisnya akhirnya dibaginya pakai berantem, sampai ke notaris, sampai pakai pengacara, bahkan ada yang sampai ke pengadilan. Astagfirullah. Makanya di dalam Al-Quran kalau nanti Gus Min bisa menjelaskan, hidup itu hanya kesia-siaan kalau kita hanya terfokus pada dunia ini.
Kalau orang lagi menjabat, punya banyak duit, dihormatin orang itu biasa. Tapi lihat setelah dia tidak menjabat. Dan disitulah kesuksesan orang. Justru ketika dia udah gak punya apa-apa, dia bukan siapa-siapa, tapi orang masih melihat kebaikannya, itu baru yang namanya manusia yang dipilih Allah untuk bisa terus berbuat baik. Banyak orang banyak menjabat di mana-mana, tapi setelah itu, setelah turun, udah gak gubernur, udah gak bupati, udah dilupakan aja. Nah, karena emang sifat manusia itu kadang-kadang pingin mengabdi kepada orang yang punya jabatan. Alhamdulillahirabbil alamin, mulai sekarang ibu-ibu kita tata hati kita, sebentar lagi mau bulan Ramadan. Bersyukur masih bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Karena di situ ampunannya berlipat ganda, pahalanya pun berlipat ganda. Kita nggak berbuat baik aja kita dapat pahala. Tidur aja berpahala. Masya Allah, jadi bagi orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW pasti menginginkan agar supaya setiap tahun ini bulan puasa. Nah, karena memang musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Kadang-kadang kita ngerasa bahwa musuh kita ini si A, B, C, D, E, F, G, benci, iri, dengki. Enggak. Saya udah biasa sama hinaan, cacian, makian. Itu saya terima ketika saya dinyatakan tersangka. Itu semua yang namanya begini ya, begitu ya, ini begini ya, ini begitu ya. Astagfirullah. Ketika kita bisa berpuasa, kita belajar mengendalikan untuk tidak membenci orang yang menghina kita. Bahkan ibu-ibu percaya nggak, ketika ibu-ibu udah dekat dengan Al-Quran, merasakan Allah, ibu-ibu bahkan bisa mendoakan orang yang membenci ibu. Ya Allah, ampunilah orang yang telah menghina saya. Berikanlah saya kesabaran untuk bisa mendengar hinaan orang. Berikanlah saya keikhlasan untuk bisa mengampuni orang yang telah mencaci saya. Berikanlah saya kemampuan untuk bisa mengampuni orang yang menzolimi saya. Masya Allah. Kalau orang zolim sama kita, kita nggak perlu khawatir. Karena kebaikannya dia itu, pahalanya dia itu, sedetik pun dia menzolimi kita, pindah ke kita. Makanya apa yang Allah janjikan kepada Angelina Sondang, saya akan terus menjaga kamu. Dan Allah buktikan. Setelah bebas dari penjara, nggak tahu nih mau kasih makan anak nih pakai apa. Alhamdulillah kan semuanya dibersihin sama Allah. Benar-benar bersih, ibu-ibu. Dan aku bersyukur, alhamdulillah, karena dibersihinnya semua. Karena mungkin disitulah harta haram saya. Sadar nggak sadar kan kita kadang-kadang pernah ngambil haknya orang. Karena sebenarnya apa yang kita terima ini, saya dapat 10 juta misalkan hari ini, itu kan masih ada haknya anak-anak fakir miskin, yang nggak mampu, yang kadang-kadang kita lupa untuk keluarkan. Ibu-ibu yang namanya zakat, kalau baru penghasilan 10 juta itu kecil keluarinnya. Coba ibu-ibu penghasilannya 10M, 100M, itu ngeluarin 2,5% itu kan udah kayak rumah. Kadang-kadang datang tuh sifat, enggak ngasih segini aja deh, enggak kebanyakan. Nah itu jadi makanya kita ini ketika Allah sudah akan sanggupkan kita untuk menerima rizki yang besar, karena Allah juga harus mempersiapkan kita untuk menjadi manusia yang nantinya bisa berbagi. Kalau kita hari ini masih ditakar sama Allah, mungkin karena kemampuan kita baru segitu. Karena Allah khawatir ketika saya memberikan kepada kamu rizki yang besar, malah kamu akan menjadi sombong, kamu akan menjadi zolim kepada orang lain, karena kamu merasa bahwa saya. Pasti ibu-ibu dan bapak-bapak tahu dengan ceritanya Quran yang ditenggelamkan gara-gara kemarukan. Kaya banget, gak ada yang bisa melebihi kekayaannya. Tapi ketika Allah berfirman, kulillah malikal mulki tu'til mulka man tasya, udah diambil. Jadi ibu-ibu, bukan saya ingin menganjurkan untuk tidak mendewakan manusia. Saya ingin agar kita menghargai orang lain, tapi kita jangan mendewakan manusia.
Karena manusia itu hatinya kadang-kadang bisa detik ini besok langsung berubah. Supaya ibu-ibu tidak kuat kecewa. Kalau ibu-ibu berharap kepada manusia, ujung-ujungnya harapan akan menjadi kekecewaan. Karena hati orang cepat sekali berubah. Tapi kalau kita berharapnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin gak akan kecewa. Walaupun kita diminta untuk bersabar. Nah, jadi pada malam hari ini adalah buah kesabarannya saya juga. Gus Ega 12 tahun saya memimpikan dalam penjara. Ya Allah, kalau lihat di TV, kapan ya saya bisa ke Bali lagi ya? Itu selalu jadi mimpinya saya. Dan alhamdulillah setelah 12 tahun kemudian Allah tibakan saya di Bali. Kalau ngelihat ke belakang itu 10 tahun, 12 tahun itu pendek. Tapi coba ibu dari sekarang ibu melihat ke depan 10 tahun, itu rasanya saya mau gila ketika diponis. Waduh, 12 tahun. Itu tuh udah pikirannya udah macam-macam. Tapi Allah tibakan saya di garis finish. Allah masih kabulkan doa saya untuk bisa bertemu dengan ayah saya. Walaupun saya hanya bertemu dengan ayah saya 7 bulan dan kemudian ayah saya meninggal dunia. Tapi paling tidak Allah jabah doa saya. Allah bebaskanlah saya dalam keadaan yang sehat walafiat, dan juga bebaskan saya dalam keadaan orang tua saya masih bisa melihat kebebasan saya. Anak saya masih bisa melihat kebebasan saya. Astagfirullah, saya tuh mau nangis kadang-kadang kalau ngomong gini. Karena apa? Karena 10 tahun itu ibu-ibu enggak pendek. Nunggu 10 tahun, 10 hari aja kita kadang-kadang suka kesel. Gak usah 10 hari. Tadi aja saya macet loh di jalanan itu. Tuh nunggunya udah mulai ada. Kok macet banget ya. Apalagi nunggu bertahun-tahun. Dan pada saat saya nunggu bertahun-tahun, saya tuh belum pegang putusan. Pasti kalau Pak Asmin kan pasti ngerti ya gimana rasanya ada di dalam. Astagfirullahaladzim. Dan sampai hari ini alhamdulillah, yang saya syukuri bukan masalah hafalan Al-Qur'annya, tapi masalah ketika orang menjahati kita, saya nggak ada niat balas lagi. Karena saya yakin saya pertama nggak bisa balas kejahatannya. Saya siapa? Nyelamatin diri aja nggak bisa. Kadang-kadang kita kan manusia sombongnya kan begitu. Ya saya balas kamu ya. Loh, nyelamatin diri dia sendiri aja nggak bisa, mau ngebalas gimana? Temen saya banyak, saya ngakeh, ya kan? Ya teman kadang-kadang kalau kita lagi dalam masalah, ya udah nanti kita dukung, Kita udah maju, dia mabur duluan. Lah itulah kenyataan hidup. Makanya ya udah ibu-ibu, bapak-bapak yang saya cintai, yang insya Allah nanti kita bersahabatnya dunia akhirat, saling mendoakan, saling manggil, ya. Ayo kita sama-sama pertahankan keistiqomahan. Kalau misalkan iman naik turun itu biasa. Nggak mungkin kita bisa mempertahankan iman kita stabil. Tapi paling enggak kalau kita lagi ngedrop, ayo punya sahabat yang bisa ngingetin. Ya. Ayo kita berkumpul dengan majelis taklim seperti ini. Kita ramaikan masjid, insya Allah ramai pula loh rezekinya. Alhamdulillah. Bener, kadang-kadang kita tuh tidak yakin dengan teori sedekah. Tapi ketika ibu-ibu menjalankan itu, insya Allah pasti akan digantikan dengan yang berlipat kali ganda. Enggak cuma berlipat ganda loh, berlipat kali ganda. Ya, jadi pada malam hari ini saya di sini ingin agar supaya sama-sama kita bisa menjadi saudara. Kalau ketemu saya di jalanan, disapa aja. Kalau saya lupa sedikit, diingatkan saja. Oh ingatinnya gini, oh Bu, kita yang ketemu di Yayasan Cahaya Hati Bali itu loh. Kalau aku masih nggak ingat lagi, bilang aja yang Prabu, minyak Prabu, itu masih saya ingat. Ya, ingatkan saja dan kita akan menjadi saudara yang saling mendoakan. Ya,
Malam ini kan aku masih punya banyak nih minyak Prabunya. Di sini ada yang hafal apa? Surat An-Naba, Ar-Rahman, Al-Fat. Surat pendek lainnya aja ya. Masa kita kul huwallah kan nggak seru ya kalau misalkan aku bacanya kul huwallahu ahad, situ balasnya Allahu somad ya kan, ya agak kerenan dikit lah gitu ya. Kalau enggak, oke. An-Naba, surat An-Naba itu ada di juz berapa dan surah keberapa? Ada yang tahu? Yang sampingnya bantu Google aja ya kan, terus bisikin nggak apa-apa. Malam ini mungkin lupa kan, besok ingat lagi. Surat An-Naba ada di juz berapa dan surah keberapa? Ini aku ada minyak Prabu loh, nggak usah malu-malu ya kan, karena saya nggak ya yang pakai kerudung warna biru. Nanti mic-nya diberikan ke yang warna biru, kan aku nggak minta untuk dilafalkan. Surat berapa? Ada mic-nya nggak di belakangnya? Kayaknya nanti panitianya mungkin bisa ngegeser mic-nya ke kerudung yang warna. Nah, oke. Nanti setelah ini pasti Gus Min akan mulai mengaktifkan Quran. Nama saya Ibu Latifah. Surat An-Naba ada di juz 30 surat ke-78. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Ini dicoba loh ya. Insya Allah sih manfaat, kasih testimoninya juga nih. Oke, surat Ar-Rahman, surat ke Ar-Rahman. Mic-nya. Surat Ar-Rahman, tolong dilihat surat Ar-Rahman adalah surah ke berapa? Coba dilihat dulu. Ar-Rahman. Ya, setelah surat Ar-Rahman, habis Ar-Rahman Al-Waqi'ah. Oke, dikasih itu yang panitianya, yang pada jawab itu bapak-bapaknya langsung kalah bulu nih kayaknya nih ya. Nah, oke benar. Setelah itu adalah surat Al-Waqi'ah. Habis surat Al-Waqi'ah surat pakai mic-nya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Lili. Jadi setelah surat Al-Waqi'ah, surat Al-Hadid. Alhamdulillah, nanti dikasihkan lagi ya. Nah, oke ya. Jadi yang udah punya ini pasti ada brosurnya kan. Sebutkan salah satu manfaat dari minyak Prabu. Ayo mana? Coba, ayo mana? Wah, yang di sini. Yang di sini belum ya? Oke, boleh satu yang di sana ya. Yang di sana kasihan ya. Pegel-pegel Bu, ya kan? Kalau pegel-pegel pakai minyak Prabu. Iya. Nah, ini kalau beli sendiri 220 loh ya. Malam ini dikasih gratis, alhamdulillah loh, Allah luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Manfaat minyak Prabu menggunakan pegal-pegal. Oke, bener-bener ya dapat nih berarti kan. Nanti kalau suaminya pegel tolong ya dipijitin pakai minyak Prabu ya. Oke. Nah, yang ini terakhir nih kayaknya nih kan. Sebutkan jumlah bahan yang digunakan di minyak Prabu. Nih boleh nggak? Bisa nggak? Hah? Oh, nggak boleh. Yang mana? Yang mana? Ya udah ya sebelah kiri paling belakang kayaknya ya. Nah, yang pakai kerudung syar'i. Kerudung syar'i. Paling belakang yang tadi sebelah kanan kan? Alhamdulillah ya Allah. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahan di dalam minyak Prabu ada 15.
Mau disebutkan? Bener nggak 15 atau ada berapa? Tapi karena keberaniannya mau dikasih setengahnya aja enggak ya nanti ya Pak Rohan ya mau yang nanti jawabnya benar. Ada berapa jawaban yang benar ada? 81. Alhamdulillahirabbil alamin ya kan. Nah, ini buat aki-aki yang ada di sana nih mungkin memang perlu karena buat pegel-pegel dan nggak apa-apa yang pakai syari kuning ya. Kalau misalkan setelah pakai minyak Prabu ini bagi yang dapat malam hari ini merasakan khasiatnya, oke, langsung aja gitu loh bisa dibeli ya. Mungkin di sini kan juga karena Yayasan Cahaya Hati adalah official distributor dari minyak Prabu, ya kan. Dan saya sendiri pakai bukan buat saya aja, buat mama saya dan buat kru kema tuh makanya pada seger-seger ya kan karena pakai minyak Prabu. Alhamdulillah sekarang udah ada yang kemasan kecil tuh ya Gus Ega ya. Jadi kalau saya tuh bawanya emang yang cuman yang kecil begini nih ya kan supaya ringkas bisa dibawa kemana-mana ya. Alhamdulillah. Nah berarti kan rizkinya malam ini adalah rizki dari minyak Prabu. Wajib kita untuk mendoakan kepada orang yang telah memberikan kepada kita agar supaya usahanya berhasil. Jadi sambil menutup saya ingin mendoakan khususnya karena di sini ada direkturnya ya kan Gus Ega dan juga mungkin yang semua yang ngurusin lah distributor minyak Prabu ini khususan Ilah Gus Ega dan seluruh jajarannya. Semoga official distributor minyak Prabu ini bisa mendatangkan keberkahan, bisa juga memberikan keberkahan kepada orang lain, khususnya buat Gus Ega juga dipanjangkan usianya, dimudahkan rezekinya, diberikan kebahagiaan, aminnya dikencengin, ya kan? Dan semoga minyak Prabu ini semakin maju dan sukses. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga saya minta doanya, saya ingin mendoakan anak saya Kianu, nanti besok baru mau ke Bali ya. Masih ada di Jakarta karena masih sekolah, nanti besok udah mulai libur. Kita kirimkan doa buat anak saya khususan Illa Kianu Duha Jabar Masaid bin almarhum Chandra Patromo Sami Aji Masaid. Ya Allah jadikanlah Kianu anak yang soleh, anak yang bisa membanggakan kedua orang tuanya, yang bisa mengangkat derajat orang tuanya dan keluarga, anak yang bisa memberikan kebahagiaan dunia akhirat bagi ibunya, bagi almarhum ayahnya, anak yang senantiasa Engkau lindungi kehidupannya, Engkau jaga dari segala macam mara bahaya, celaka, bencana. Engkau berikan pergaulan yang baik buat Kianu ya Allah, dan Engkau kabulkan semua cita-citanya dan kabulkan doa-doanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir saya ingin mengirimkan Al-Fatihah buat yang telah menghadirkan saya di sini, Pak Made juga dan Gus Amin ya yang telah akhirnya membuat saya hadir bersama ibu-ibu bapak-bapak. Kita kirimkan Al-Fatihah. Semoga Pak Made dan juga Gus Amin beserta istri senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan seluruh urusannya, diberikan rezeki yang tidak pernah diduga, diberikan anak-anak yang soleh dan soleha, dijaga iman Islamnya buat Gus Amin dan istri dan Bapak Made. Semoga diberikan terus rezeki yang halal berkah dan melimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Dan terakhir Al-Fatihah buat kita semua yang udah ada di sini. Semoga ibu-ibu bapak-bapak yang sudah hadir di sini benar-benar diberikan kemudahan dalam segala urusannya, diberikan kelancaran dalam rizkinya, diberikan anak-anak yang soleh dan soleha, diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, diberikan umur yang panjang, kesehatan ya Allah, dan Engkau berikan ketenangan serta kemenangan di dalam hatinya. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Kabul semua ibu-ibu. Saya apabila ada salah-salah kata mohon maaf lahir dan batin, dan mudah-mudahan saya mohon agar kepada tali silaturahmi kita tetap terjaga insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertemu dengan saudara-saudara muslimah saya loh di sini. Alhamdulillah ya. Pokoknya kita udah jadi saudara ya. Iya, jadi tetap harus silaturahmi. Oke. So, sahabat Kema, nanti kita ketemu lagi ya di Bali lagi loh ya. Jangan lupa di-subscribe, like, share dan komen di Kema Entertainment. Assalamualaikum.